Ya pemirsa, seperti tukang masak pada umumnya, sebelum memasak kita pakai ini dulu ya. Namanya pakai celemek. Nah, ini namanya celemek pemirsa ya. Jangan lupa. Jadi ini tujuannya dipakai adalah supaya apa? Supaya clip on-nya nggak kelihatan. Nah, tujuan pakai celemek adalah supaya clip on nggak kelihatan. Ingat ya. Tuh, kita lihat pemirsa. Bagaimana menurut pemirsa clip on-nya kelihatan nggak? Kabelnya nggak kelihatan sekarang. Jadi ternyata di situ terjadi abrakadabra. Tiba-tiba kok hilang gitu, ajaib. Celemek ini berfungsi menghilangkan kabel clip on. Oke, kemudian kita akan mulai pada acara kita kali ini. Yang pertama kita akan lakukan itu namanya ini kita mau goreng ini dulu, ini goreng kerupuk. Karena ini menunya menu diet, tentu semuanya serba berbeda. Kerupuk yang dibuat pun nanti akan saya ajarkan bagaimana cara buatnya buat kerupuk khusus. Kerupuk ini benar-benar kerupuk yang aman, kerupuk untuk diet. Kemudian ini minyaknya pun bukan minyak goreng biasa, minyak goreng ajaib. Karena memang benar-benar semuanya juga dibuat untuk program diet. Minyaknya ini saya buat khusus, minyak dari bunga-bungaan. Yang memang bunganya sendiri saya ambil dari tempat tertentu, dengan proses tertentu yang memang masih merupakan sebuah rahasia besar. Sekarang kita akan mulai bikin kerupuk ya, kita goreng dulu. Bikinnya suatu saat akan saya kasih lihat sama penonton di rumah, karena kerupuk ini kerupuk yang sangat sehat, tidak mengandung karbohidrat yang besar, bukan dari tepung yang biasa kita gunakan untuk bikin kue, bukan, tapi ini tepungnya tepung khusus untuk diet. Dan tepung ini juga seperti tadi saya katakan, saya buat sendiri dari jamur-jamuran. Nah, saya buka sedikit rahasianya, dari jamur-jamuran dan juga dari sedikit akar umbi-umbian. Jadi akhirnya jadilah kerupuk ini, kerupuk diet yang sangat aman untuk orang-orang yang sedang menjalani proses mengecilkan badan. Jadi Anda bisa lihat badan saya kecil atau besar. Wow. Nah, seperti itu. Kecil besar bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang saya akan mulai dengan menggoreng kerupuk. Maaf ya, karena saya bukan tukang goreng kerupuk. Kalau gosong bukan salah saya, berarti salah minyaknya. Kita akan lakukan, kita coba dulu. Oh, belum panas pemirsa. Belum panas. Saya angkat lagi karena belum panas. Ingat, kalau gosong bukan salah saya. Cuma dua pelakunya di sini. Penggorengannya atau minyaknya. Ingat itu. Sebelum kita gorengan kerupuk, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita goreng kerupuknya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, memang di sini tampak bahwa minyaknya belum panas. Jadi ini ada istilah orang Jawa bilang namanya katanya ngemulengak. Begitu. Jadi minyaknya dihisap ke dalam kerupuk. Tapi nggak apa-apa, untuk sebagai percobaan. Pertama kali nyemplung, pertama kali salah, no problem. Yang penting salah itu jangan terus-terusan. Yang penting kita harus ambil apa? Hikmahnya dulu, betul. Wow. Nah, kita goreng di sini. Wah, itu. Setelah dia mekar, ini adalah percobaan aja pemirsa. Ternyata memang benar minyaknya sudah panas. Kita mulai lakukan. Nah, ya, aduh ampun dah. Memang ini tukang masak paling jorok cara-caranya amburadul. Nggak apa, sementara taruh di meja dulu. Biarkan dia menyendiri di situ, di tempatnya. Sekarang kita akan masukkan kerupuknya. Kembali lagi saya katakan, ini kerupuk diet. Nah, kita masukkan. Yang paling penting, kita ambil di sini. Jangan salahkan saya. Ya, karena bukan saya yang bersalah. Kalau kerupuk ini mekarnya amburadul atau gosong, ingat. Jangan lupa. Siapa yang salah? Yang salah minyaknya atau pancinya, ya. Betul sekali. Aduh, sepertinya bantet nih. Artinya apa? Kalau bantet ke minyaknya kepanasan, nggak apa-apa. Waduh, ternyata ini untuk saringan pengambilnya masih basah, pemirsa. Tuh kan, jadi memang agak di sini tampilannya agak sedikit gosong. Tapi seperti tadi saya katakan, ingat, hati-hati ya. Jangan salahkan saya. Ya, ini juga agak gosong. Nah, agak gosong. Ini memang di sini kita sudah bertemu dan bercengkrama dengan seorang koki amburadul. Ini dia, begini caranya. Minyaknya terlalu panas pemirsa, jadi harus kita kempeskan dulu minyaknya. Kita taruh dia di sini. Sementara, oke. Sambil kita kecilkan lagi.
kecilkan lagi minyaknya, kita masukkan lagi kerupuk selanjutnya. Semoga dalam percobaan selanjutnya ini kerupuknya berhasil berenang dengan baik sehingga dia bisa mekar dengan sempurna. Kita doakan. Ya, begitu caranya. Kita bisa lihat keberhasilannya seperti apa. Luar biasa. Iya. Luar biasa keberhasilannya. Kita bisa melihatnya. Indonesia di sini bisa melihat bagaimana luar biasanya, bagaimana ternyata menggoreng itu. Kembali lagi di sini terjadi kerupuknya bantet lagi pemirsa karena minyaknya kepanasan. Nah, itulah dia. Artinya masih kurang berhasil lagi. Jadi di sini masih ada proses namanya coba-coba, trial and error. Kita taruh lagi di sana. Aduh, ada airnya. Emang sedikit amburadul dan sedikit rusuh di sini. Ya, kerupuknya episode ke selanjutnya ini emang masih sama. Karena di sini ternyata kurang, entahlah siapa yang salah lagi di sini. Saya udah katakan, ingat pemirsa, jangan salahkan saya. Saya kalau suka disalahkan suka marah-marah. Kalau makin marah-marah amburadul masaknya. Jadi sekarang saya masukkan lagi. Kita akan masukkan kerupuknya sampai tidak gosong. Yang tadi bukan produk gagal, tapi sebetulnya produk berhasil yang tertunda. Nah, kita masuk selanjutnya. Nah, ini sepertinya berhasil di sini karena kita bisa melihat ada untayan kegembiraan yang tampak di wajah kerupuk-kerupuk ini. Nah, betul sekali sepertinya ini berhasil. Berhasil. Iya, betul, ini kayaknya berhasil pemirsa. Tapi memang minyaknya masih kepanasan. Ayo diangkat lagi. Aduh, hitam lagi pemirsa. Masya Allah, ini bagaimana sih? Bikin kerupuk aja kagak bisa, itu kemasak apaan nih? Ternyata, aduh, gosong lagi pemirsa. Ini apa yang salah? Siapa yang salah? Ingat, jangan salahkan yang masak, salahkan apa? Salahkan minyaknya dan salahkan pancinya. Kita sekalakan, coba lagi terus seperti berpedoman apa? Maju tak gentar. Jadi walaupun terus sedikit-sedikit amburadul, kita kurangin terus panasnya pemirsa. Ternyata kepanasan. Sebenarnya panas berapa sih yang paling cocok? Nah, kita akan buktikan karena ini sudah makin panas. Jadi saya taruh ini di atas ini dengan cara yang wah, ini dia amburadul. Semplungin sini. Nah, begitu ceritanya. Kelihatannya ini berhasil pemirsa. Kelihatannya berhasil, tapi itu masih dalam tahap kelihatannya. Semoga yang tampak dan yang asli sama-sama mendukung. Itu seperti apa tampaknya, seperti apa aslinya. Inilah dia dan luar biasa. Sekarang agak sedikit ambiar. Sama juga pemirsa, masih gosong. Coba pemirsa bisa lihat berapa kali saya bolak-balik. Gosong lagi. Aduh, ampun dah. Tapi tenang, kita ini semangatnya maju tak gentar. Udah masuk bocor apa? Gosong, kita masukin lagi. Selanjutnya saya yakin tidak gosong. Tidak gosong pemirsa, dan ya ampun, ternyata ini luar biasa. Yang ini tidak gosong pemirsa. Yang ini tidak gosong. Ini mungkin juga karena nasib juga pemirsa. Karena ternyata dalam masak itu selain dibutuhkan keterampilan juga dibutuhkan nasib yang baik. Nasib yang baik sehingga hasilnya lebih memuaskan. Nah, ini ternyata lebih bagus pemirsa. Ini tidak gosong dengan hasil yang lebih memuaskan. Waduh, walaupun jatuh, tapi nggak masalah. Yang penting percaya diri. Aduh, ampun dah. Begini tuh. Nah, oke. Agak mending lagi, tapi tetap ini kerupuknya kurang banyak karena nanti kan kita akan masak makanan yang butuh kerupuk sebagai pelengkap makanan. Nah, begitu. Jadi akhirnya kita tetap biarpun kerupuk ini selalu gosong, tapi kita ini maju tak gentar. Tipenya seperti itu, selalu maju dan tidak pernah gentar. Walaupun hasilnya sedikit amburadul, yang penting percaya diri. Ya, begitulah. Ini sekarang sepertinya udah tampak lebih baik pemirsa. Saya sudah menemukan seperti cocok panasnya. Lebih pas di panas berapa saya sudah mulai menemukan
suhu berapa yang cocok untuk menggoreng kerupuk ini. Nah, akhirnya ketemu pemirsa, suhunya ketemu, dan saya menemukan cara yang tercocok. Nah, ini sekarang sudah mulai semakin mahir pemirsa, menggoreng kerupuk tanpa gosong. Oh, ya, semakin banyak, semakin amburadul, nggak apa-apa. Tapi yang penting percaya diri dan kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang sudah terjadi. Oh, ternyata saya akhirnya mengetahui suhu yang tercocok itu adalah cuma 200 derajat saja pemirsa. Karena lebih panas ternyata tidak baik buat kesehatan. Ternyata suhunya 200 derajat itu udah paling cocok, udah paling pas, dan dia ternyata menyala dengan sempurna. Nah, hasilnya kita bisa lihat, kan, bagus kan? Ini berarti suhunya 200. Jadi namanya tayangan ini adalah merupakan tayangan trial and error. Tadi di bawah ada kerupuk jatuh, ada nggak ya? Iya, ada kerupuk jatuh pemirsa di bawah. Nah, di sini ada program orang bilang belum 5 menit, saya juga bingung nih. Ini belum berapa menit saya ambil. Ternyata aduh, ambilnya pakai kaki lagi pemirsa. Oh no. Aduh, ambilnya pakai kaki pemirsa. Kenapa? Karena saya tidak bisa ke bawah. Kalau saya ke bawah nanti ya ilah jatuh lagi pemirsa. Aduh, ampun dah, ini jatuh lagi pemirsa. Kita terus berusaha mengambil kerupuk ini. Nah, ada yang akhirnya kerupuk ini saya ambil karena walaupun sedikit sayang. Ini tetap bisa makan. Jadi kita campurkan dengan kerupuk yang ada, kita goreng kembali. Ini namanya don't try this at home. Jangan coba di rumah karena ini sudah campur segala macam unsur. Wah, ini luar biasa pemirsa. Saya semakin mahir menggoreng kerupuk ternyata pemirsa. Saya sudah tahu sekarang bagaimana caranya menjadi putih. Nah, sekarang putih bersih pemirsa. Kerupuknya mantap. Putih bersih, tidak seperti yang awal ya. Juga kerupuknya megar. Ini megar. Tuh, lihat dong. Bagaimana pemirsa? Apakah saya semakin pandai? Iya, oke. Semakin pandai lagi. Oke. Pandaikan diri lagi. Kita masukkan lagi kerupuknya lagi sampai penuh kerupuknya. Karena di sini kita akan, tema kita kali ini adalah salah satunya adalah makan makanan yang butuh kerupuk nih pemirsa. Karena butuh kerupuk banyak. Wah, kerupuknya mekar ternyata pemirsa. Luar biasa. Caranya akhirnya ketemu. Saya menemukan episode dalam ini cara menggoreng kerupuk yang luar biasa saya ketemukan. Di sini saya temukan cara teknologinya, dan teknologi itu ternyata luar biasa. Kita lihat. Ternyata sebegini. Akhirnya saya berhasil membesarkan kerupuk tidak menjadi bantet lagi pemirsa. Saya semakin pandai terus nih. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, menit ke menit, akhirnya saya menjadi sangat pandai. Selanjutnya saya akan menggoreng, karena kita nanti akan bikin makanan yang butuh bawang-bawangan. Nah, ini kita butuh. Saya akan menggoreng. Orang bilang kan bawang ini tidak bisa kering. Nah, makanya kita coba di sini tidak bisa kering, juga dicampur dengan bawang merah. Ya, jadi ada campuran ini adalah untuk di atas setelah makanan itu jadi, kita kasih bawang ini bawang yang enak. Ini goreng bawang. Di sini bukan cuma bawang merah, ada bawang bombay juga, supaya rasanya ada manis-manisnya nanti. Bawang ini pas sudah mulai setengah kering kita bisa angkat, dan rasanya kalau bawang bombay itu ada manis-manisnya. Aku tresno karo kowe, nanging aku iso apa ngerteni kowe wis onding wong liya. Aku kudu iso nerimo senajan ati loro rasane, meski kabeh iki wis dalane. Itulah lagu untuk menggoreng bawang. Jadi tiap
masakan, ada nyanyiannya, dan tadi adalah lagu untuk menggoreng bawang. Bawangnya masih berproses, belum matang, nanti kita tunggu sampai dia kering. Jadi kenapa pakai bawang? Bawang itu juga memang selain rasanya enak, bawang ini ternyata punya fungsi yang baik juga. Zaman dulu orang selalu menggunakan bawang untuk menghilangkan masuk angin. Jadi anak kecil itu kalau masuk angin biasanya dikerok. Pertanyaannya, kenapa harus pakai bawang? Kenapa nggak pakai beling? Oh no. Jadi zaman dulu itu anak kecil selalu dikerok. Kalau dia sakit panas, nggak mau tidur, nangis-nangis, langsung orang tuanya, ibunya biasanya ya, ambilkan bawang, dikerok gitu. Ngomongnya ambilkan bawang. Nah, belakangan dikerok menggunakan duit belendong, uang koin. Orang dulu bilangnya belendong. Jadi pakai uang belendong buat ngerok. Tapi budaya tentang kerokan pakai bawang itu masih ada, terutama untuk area di pedalaman yang masih sangat erat dengan pengobatan tradisional. Kenapakah itu terjadi? Karena bawang mempunyai zat-zat. Nah, ini dia zat-zat apa ini? Zat ini memang dibutuhkan untuk tubuh, untuk kesehatan, meningkatkan vitalitas, dan juga untuk yang jelas mengeluarkan angin. Jadi kalau orang lagi masuk angin, makan bawang aja. Bawang mentah boleh, telan, nggak berapa lama terjadi reaksi di perut. Biasanya di perut akan bunyi belebek, 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 dan setelah itu akan terjadi sebuah ledakan. Jadi kita bisa tahu ledakan, kita garis bawahi di sini, dicerna saja kira-kira ledakan apa yang terjadi. Setelah ada bunyi belebek, belebek, belebek gitu. Ini masih belum matang, kita terus putar-putar sambil dia lebih bukan lebih matang ya, ini sebenarnya sudah matang tapi belum kering. Kering banget sih sebenarnya kalau bawang-bawangnya nggak bisa ya, tapi agak kering paling enggak. Tunggu sampai dia enak dan tentu lagi sampai karamelnya keluar. Emang agak lama, tapi kalau udah diselesai ini nanti akan luar biasa. Jadi kita biarkan dia menjadi seperti bawang goreng, tapi tidak gosong. Jadi harus banyak diputar-putar supaya matangnya bagus. Jadi ini matangnya udah matang sebetulnya pemirsa, tapi memang karena dibutuhkan yang lebih kering, makanya saya akan terus buat sampai dia lebih mengering. Ya, sepertinya sudah, kita udah bisa angkat. Seperti ini warnanya pemirsa. Kalau terlalu hitam, nanti orang akan menyangka ini bukan goreng bawang, tetapi norit. Oleh karena itu saya akan dalam kondisi begini kita angkat. Nah, kurang lebih begini warnanya pemirsa. Nah, warnanya begini. Kita bisa angkat sekarang. Nggak hitam-hitam banget, nggak banget hitam. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi udah kehitaman. Nah, seperti ini. Kehitaman tapi tidak hitam banget ya. Jadi kalau orang bilang kekuningan, saya nggak senang yang kuning, saya senang yang hitam. Kalau bilang, oh warnanya kekuningan, oh menurut saya kalau kuning itu kurang kerasa rasa bawangnya. Rasa bawang biasanya kerasa kalau sudah agak setengah gosong. Kemudian sekarang, ini minyaknya masih panas pemirsa, cocok buat ditaruh dimanapun dan juga buat disimpan karena ini minyak bawang. Saya akan taruh sebagian di sini. Ini minyaknya panas pemirsa, panas banget. Waduh. Nah, sebagian tetap saya ditaruh di sini. Buat saya sebentar lagi saya akan masak mie. Ini saya taruh di ujung dulu.
Minum dulu, saya sebentar lagi akan masak mie. Bahan-bahannya saya siapkan dulu pemirsa. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya yang pertama adalah, nah ini seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih. Tadi saya udah katakan dulu, saya perkenalkan. Karena ini temanya diet, temanya mengurangi karbohidrat. Ini mie-nya juga sama. Ini mie khusus pemirsa. Mie ini juga mie diet, bukan mie khusus, bukan mie biasa. Seperti itu mie-nya. Jadi mie yang dibuat khusus yang isinya itu dari serat, umbi-umbian, dan juga dari ini, dari jamur. Jadi memang sangat aman untuk orang yang penderita diabetes atau juga untuk orang yang sedang menjalani program diet. Nah, saya akan mulai di sini motong-motong namanya. Ini saya potong tomat. Tomat itu memang rasanya enak, untuk kesehatan juga luar biasa. Ini potongnya agak sedikit kacau, yang penting tampilannya potong. Kemudian setelah itu kita akan potong selanjutnya ini. Ini namanya apa pemirsa? Mungkin sebagian pemirsa di rumah ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Tapi oleh karena itu saya perkenalkan saja, namanya bawang daun. Nah, dipotong dulu akarnya. Kenapa kita potong akarnya? Karena jadi tidak cantik pemirsa. Kalau ada ini, ada seperti ini kan jadi tampaknya kurang bagus. Sama seperti bila mana daun bawang ini, akarnya ini kita taruh di sini. Ini juga sama, tidak bagus. Karena itu kita taruh dia, kita copot. Ini ibaratkan jerawat yang ada di muka. Kita akan sisir ini menjadi seperti ini. Nah, ini. Tuh, pemirsa liatin tuh. Jadi dikeruak-keruak pakai tangan. Tapi hasilnya jadi bisa lebih cepat. Inilah ilmunya tukang martabak. Nah, begitu pemirsa. Nah, begitu pemirsa, luar biasa kali. Ayam ini saya pakai buat ini pemirsa. Jadi kalau bikin mie kan harus pakai ayam. Kalau nggak ada ayamnya kurang enak. Ini di sini saya taruh ayamnya. Airnya itu di situ aja biarin, karena nanti akan juga dipakai kaldunya. Nah, ini ayamnya kita potong-potong pemirsa. Kita lihat bahwa untuk potong daging ayam ini sebenarnya tidak dibutuhkan keahlian khusus, yang penting kejam pemirsa. Di sini kita butuhkan kekejaman. Wah. Setelah itu baru kita masak bumbunya pemirsa. Seperti apa? Yuk kita sekarang mulai. Pertama adalah sama seperti tadi. Ini udah ada minyaknya. Minyak ini tentu adalah minyak yang aman. Minyak yang aman dari segala macam polusi. Nyalakan kompor lagi. Kita panaskan dia. Kemudian kita masukkan di sini. Saya jelaskan dulu. Ini bawang putih, isinya ini adalah bawang putih dan kemiri. Ini saya bawang putih dan kemiri. Nah, saya masukin dulu bawang putihnya. Ya, sama seperti sebelumnya pemirsa, ternyata saya melakukan sebuah kesalahan lagi. Minyaknya belum panas pemirsa. Saya udah masukin minyak, masukin bawang putih. Jadi memang bawang putih ini punya zat yang sangat baik untuk kesehatan. Sedikit lagi bawang putihnya, belum begitu kerasa bau. Kita masukkan di sini kaldu ayam. Gung.
Dengan kaldu ayam. Kemudian kita masukkan di sini garam. Dan kemudian kita masukkan kecap manis. Ya, jadi memang seharusnya ini karena keterbatasan kompornya, jadi bukan keterbatasan kompor, keterbatasan penggorengannya, makanya jadinya seperti ini. Setelah ini jadi di sini, kita langsung masukkan mie. Jadi mie dari sini, ini mie-nya kita bisa lihat, mie-nya kita masukkan ke sini. Seperti itu, teorinya begitu, tapi di sini terbalik. Jadi ini kita taruh di sini. Nah, baru kita masukkan ini ke sini. Setelah itu baru kita aduk-aduk. Aduk-aduk dia. Ya, ini mie-nya bukan mie yang sudah direbus, tapi adalah mie yang sudah direbus. Nah, kita campur ini sebagai campuran bumbu. Nanti kita akan lihat rasa dari mie ini akan menjadi luar biasa. Ya, seperti ini. Kita aduk pemirsa. Sebelum itu saya cobain dulu ya. Jadi memang tukang masak itu kadang-kadang curang. Mau dia nyobain yang pertama. Seperti apa rasanya? Aduh, jorok dah. Nah, begini caranya. Supaya tampil jorok tapi tidak jorok banget. Kita di sini. Oke. Wow. Enak banget. Aduh, enak banget. Enak banget pemirsa. Tapi ada tapinya. Nah, ini rasanya udah saya yakin enak banget nih. Kan tadi aja udah enak banget, cuma sedikit kurang kecap aja. Aduh, ambilnya susah banget ya. Nah, ini sekarang sedikit aja. Rasanya. Ya ampun, enak banget. Jadi ini rasanya udah enak banget. Sekarang kita bisa taruh ini ke piring sebelah. Yuk. Kita pindahkan sebuah tempat lagi. Tempat khusus. Tempat mendapatkan kekuatan ongkek.
Iya. Jadi saya katakan, kenapa kita harus pakai kerupuk? Nah ini, karena mie nggak pakai kerupuk nggak enak. Sekarang kita taburi di atasnya pakai bawang yang sudah sedikit agak gosong tadi. Rasanya luar biasa.